Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Mungkin sebentar boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Sapa salam kanan kirinya, katakan shalom. Kamu hari ini luar biasa, kamu hari ini ganteng, hari ini kamu cantik. Shalom. Ya, puji syukur hari ini kita bisa hadir. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Kita kembali lagi tempat ini, kita mau beribadah bersama-sama. Mari sekarang kita mau mulai. Saya undang kita semua untuk pejamkan mata kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan Kau Tuhan dari seminggu bahkan sampai hari ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, nyataanmu dan kekuatan-Mu Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, kami ingin naikkan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, dan menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar saya undang kita semua untuk kita keluarkan suara kita bermazmur, kita bersembah Dia, kita mengucap terima kasih, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Bapa,
Tuhan, kami saking besar Tuhan, apa yang bisa kami balas Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan rasa, dengan penyembahan kami Tuhan, itu adalah ucapan terima kasih kami Tuhan. Ucapan kami bersyukur Tuhan kepada Engkau karena kami memiliki Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Dan kami menjadi kepemilikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini Tuhan, sebentar Tuhan, hari ini kami Tuhan ingin berapi-api Tuhan, kami ingin naikkan suara kami Tuhan, kami ingin bersorak-sorai Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, Sang Raja kami Tuhan, yang berkuasa di atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini siap memuji Tuhan? Amin. Siap bersorak-sorai dengan semangat? Amin. Haleluya. Kita percaya Allah kita adalah sumber kuat kita. Amin. Amin. Sama-sama kita akan lakukan. Sama-sama katakan, Raja Kau milik di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita dengar bunyi awal, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingin, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, dengan semua katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Boleh katakan sebelah kanan kirimu, Allah sumber kuatmu. Allah sumber kuatmu. Semuanya siap menari untuk Tuhan.
Sebab hari ini adalah hari yang bersuka cita, kita menari bersama Tuhan. Amin. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, jiwaku sungguh percaya padamu, karena sungguh padamu dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai ke tengahnya, ku angkat aku pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Kasihku Yesus kasih jiwaku, kasih jiwaku percaya padamu, karena kasihmu padaku menebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara kembali di tempat duduk. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita. Kita mau masuk ke firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Mungkin di sini banyak berbagai Tuhan, orang-orang dengan pergumulan dan dengan masalahnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami yang hadir di sini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mengundang Tuhan, Roh Kudus untuk hadir di sini Tuhan, menjamah kami Tuhan, menjamah kanan kiri depan belakang kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami bisa merasakan Tuhan pemulihan dari Engkau Tuhan. Katakan, datang Roh Kudus, Kau datang Roh Kudus, Kau beriku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau beriku dengan
lebih lagi nikmati jalanmu, nikmati hadiratmu, janganlah suri dapatmu mengenai hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu, lebih lagi nikmati jalanmu, nikmati hadiratmu, janganlah suri hidupku. Urapatmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suri. Berikan pada Tuhan. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suri hidupku. Urapanmu mengubah, nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Satu yang ku, hanya satu hal ya Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Nikmati hadiratmu, janganlah suri hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, biar urapan yang baru, minyak yang baru Tuhan, kau penuhi, kau urapi kami.
Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Biar anugerah-Mu semakin bertambah-tambah, semakin berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Biar kami semakin bersemangat melayani Tuhan, bersemangat dalam melakukan ibadah-ibadah dengan penuh antusias. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan jika Engkau hadir di tengah-tengah kami sungguh menghormati kehadiran Tuhan. Kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Sebab kami tahu Engkau akan melawat setiap kami, memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Terima kasih Bapa buat segala hal yang terbaik yang Tuhan mau sediakan dan Tuhan mau berikan bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, memberikan kami hikmat, kewahyuan, pengertian, sehingga kebenaran yang kami dengar akan sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba senantiasa berada di belakang salib Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Biarlah Engkau yang memakai lidah hamba untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh berjumpa dalam pertemuan, dalam ibadah, dan tentunya kita tahu dalam setiap kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah doa meneguhkan iman. Mari bersama-sama berkata bersama dengan saya, doa meneguhkan iman. Sebelum kita akan melihat akan kebenaran yang akan kita dengar hari ini, ya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22, Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai dengan ayat 46. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, saya akan membaca ayat 39, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-40, kita akan membaca bergantian. Karena saya percaya waktu kita mengucapkan firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Dan firman Tuhan akan mengerjakan seperti yang diucapkannya. Judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bait Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maka ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, lalunya menjadi seperti titik-titik darah yang tergeser ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada sebuah hubungan yang sangat dekat antara doa dengan iman. Ya. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa doa kita ini berkuasa.
Dan kita juga tahu bahwa di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24, Yesus menegaskan, ya ayatnya bisa ditampilkan, Yesus menegaskan bahwa kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Di dalam ayat 22 ya, kepercayaan kepada Allah, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan have faith in God. Jadi milikilah iman di dalam Tuhan. Jadi jelas bahwa kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa apa yang kita minta Tuhan berikan. Amin. Amin. Itulah ungkapan iman kita. Jadi doa harus dengan iman. Nah, tapi juga yang unik Bapak Ibu Saudara, bahwa iman pun ya, doa itu juga membuat iman kita menjadi kuat. Jadi yang satu, doa itu membutuhkan iman, betul ya? Kalau doa kita tidak disertai iman, maka doa kita tidak akan dijawab dan didengar Tuhan. Tapi di satu sisi juga, doa itu membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin kokoh. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa hubungan doa itu sangat penting, dan hubungan dengan iman itu sangat erat. Doa dan iman itu sangat erat. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Waktu iman kita menjadi semakin kuat, disitulah kapasitas kita, disitulah kualitas kita secara rohani. Dalam hal ini iman kita akan semakin bertumbuh. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa waktu kita berdoa, iman kita akan semakin tidak tergoyahkan. Tapi waktu kita tidak berdoa, apalagi doanya tidak disertai dengan iman, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam kekalahan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kalau berdoa harus dengan iman. Ya, udah sampai berdoa, udah 15 menit berdoa, tapi nggak yakin bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang tidak memiliki iman. Ya. Tapi kalau sudah imannya sudah diberikan melalui doa, waktu kita berdoa lagi, tahu-tahu imannya Tuhan tambahkan lagi, jadi level up, di-upgrade iman kita. Yang ini yang disebut dengan akhirnya kita percaya. Saya berdoa, gunung yang paling besar sekalipun akan pindah. Ya. Jadi disitulah proses iman dan betapa doa itu begitu sangat penting. Nah, kita lihat bahwa Yesus adalah pribadi manusia, ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, sebagai manusia, sisi kemanusiaannya, waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi waktu dia berdoa, Alkitab katakan di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi, dikatakan bahwa perasaannya sangat sedih. Maka Yesus berkata, seperti mau mati rasanya. Di situ dia ketakutan, dia gentar, ya, dia mengalami kegentaran dalam hatinya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu bahwa dia harus meminum cawan penderitaan. Padahal Bapak Ibu Saudara, ini gak mudah bagi Tuhan Yesus, karena dia harus menanggung semua dosa umat manusia dari awal sampai dengan akhir. Sampai sekarang, bahkan nanti dia tanggung semua dosa umat manusia. Terus yang dia lakukan waktu dia rela mati di atas kayu salib adalah dia merasakan murkanya Allah yang ditimpakan atas hidupnya waktu dia disalib. Kemudian dia mengalami ini yang paling berat bagi Yesus, keterpisahan dengan Bapa. Padahal Bapa dan Yesus dan Roh Kudus tidak pernah terpisah. Tapi untuk sementara waktu, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan itu adalah Tuhan yang menetapkan hukum. Kalau ada dosa, maka harus terhilang dari hadirat Tuhan.
Karena dosa adalah sesuatu yang memisahkan kita daripada Tuhan. Dan Yesus harus bersedia menanggung penderitaan itu. Bapa harus menimpakan semua dosa itu. Berarti kalau Tuhan menanggung dosa, Bapa melihat dosa, maka dia akan memalingkan wajahnya. Makanya Yesus berkata dalam kayu salib sebelum dia mati, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah hal yang gak mudah. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang begini, Bapak, jika sekiranya cawan ini lalu, tapi kalau enggak, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak. Kita bisa lihat tadi ayat-ayat yang kita sudah baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti manusia, dia mengalami tekanan, mengalami stres, bahkan depresi yang sangat berat. Lukas sebagai seorang dokter menggambarkan situasinya, peristiwanya itu seperti dikatakan peluhnya bertetesan seperti darah. Ini kalau orang yang sudah stres berat, depresi berat, keringatnya itu bisa seperti keluar seperti tetesan-tetesan darah. Ini penderitaan yang sangat berat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penderitaan, mengalami sebuah hal yang begitu berat, kita rasakan depresi, sakit, stres, Yesus sudah pernah mengalami. Dia pernah merasakan penderitaan yang paling berat yang pernah dialami oleh manusia, dan yang tidak akan pernah mungkin dialami oleh manusia. Hanya sedikit orang, saya belum pernah dengar orang yang keringatnya seperti tetesan-tetesan darah, ngocornya kayak darah yang mengalir dengan deras. Tapi Yesus mengalami hal itu. Supaya apa? Supaya kita yang menderita, kita yang mengalami penderitaan yang sangat berat, lihat, pandang kepada Yesus. Yesus sudah mengalami. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus memberi pelajaran bagi setiap kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, yang harus kita lakukan adalah apa yang Yesus lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Di Taman Getsemani, dia berseru kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, ada semacam kita mau pergi sampai kepada satu situasi seakan-akan ada tembok di hadapan kita. Ada jalan buntu di mana kita nggak bisa lagi keluar dari situasi. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, pada segala waktu, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita harus senantiasa berdoa. Mengapa kita harus senantiasa berdoa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah karena pencobaan itu tidak pernah sirna. Pencobaan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kalau nggak ada pencobaan, hanya satu, kita tinggal di mana? Di surga. Ya. Jadi kalau nggak mau mengalami pencobaan, berarti siap-siap ke surga. Siap? Belum pada siap. Berarti kalau masih ada di bumi dan Tuhan belum panggil, harus siap mengalami pencobaan. Siap. Jangan, wah kenapa Tuhan? Wah kok begini Tuhan? Waduh saya nggak mampu Tuhan, tolong saya Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tapi minimal kita siap pada waktu menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu tidak pernah sirna. Pencobaan akan selalu ada di sepanjang kehidupan kita di bumi ini. Kita tidak bisa menghindari pencobaan. Amin. Bahkan pencobaan itu datang secara tiba-tiba. Kita harus menghadapi tantangan dari pencobaan itu dengan iman yang kuat. Untuk itulah kita perlu berdoa. Waktu menghadapi pencobaan, maka iman kita harus kuat. Dan itu kita miliki waktu kita dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan.
Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita mengalami pencobaan nih, baru selesai satu pencobaan. Baru hari ini. Besok ada pencobaan yang lain lagi dalam hidup ini. Bahkan ada yang satu pencobaan belum selesai, datang lagi pencobaan yang lain. Bahkan datangnya bertubi-tubi. Wah, ini kita bilang, aduh Tuhan, kenapa? Tapi kita harus siap menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, jadi satu datang, yang lain datang lagi, pencobaan demi pencobaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari dulu nih begini. Pencobaan itu tidak berasal dari Allah. Amin. Pencobaan itu berasal dari siapa? Iblis. Mari kita lihat ayatnya dulu deh. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Mohon maaf kalau saya agak flu ya, pilek dikit. Oke. Ayat 13 saya akan baca. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Karena firman Tuhan berkata begini, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat itu, dan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Karena kenapa? Mencobai itu adalah membuat iman seseorang jadi lemah dan jatuh. Tuhan tidak pernah mencobai membuat kita jadi jatuh dalam dosa, enggak. Tuhan nggak mau kita jatuh dalam dosa. Berarti Dia tidak pernah mencobai. Siapa yang mencobai dan menggoda kita? Iblis. Ya. Ayat 14 berkata begini. Terus selanjutnya selain iblis, ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan itu selain itu adalah dari iblis, itu juga disebabkan oleh keinginan kita sendiri. Kita terpikat dengan sebuah keinginan, kita diseret, ya, Alkitab katakan diseret, dipikat oleh sebuah keinginan, oleh hawa nafsu yang jahat tentunya. Disitulah kita mengalami pencobaan. Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah berbeda dengan kehendak Tuhan, hati-hati, kita sedang jatuh ke dalam pencobaan. Dan kalau jatuh dalam pencobaan, hati-hati, jangan salah bersikap, karena disitulah ujiannya. Kalau kita menghadapi pencobaan malah kita gagal, bersikap salah menghadapi pencobaan, maka kita menjadi orang yang ditaklukkan oleh pencobaan. Seharusnya Tuhan mau waktu kita menghadapi pencobaan, kita menaklukkan pencobaan, mengalahkan pencobaan, kita menang atas pencobaan. Ya, nah disitulah. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan, kenapa Engkau jahat sama saya? Saya harus mengalami pencobaan yang berat seperti ini. Bukan Tuhan yang jahat, kitanya yang punya keinginan yang jahat. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan waktu kita menghadapi pencobaan. Dan waktu Tuhan izinkan pencobaan itu datang karena keinginan-keinginan kita, maka yang harus kita hadapi setelah kita sadar, wah ini ada pencobaan. Di situ tentunya Tuhan sedang menguji kita, menguji untuk mau setia, mau tetap mengasihi Tuhan, mau tetap taat kepada firman Tuhan, atau mengikuti keinginan kita yang berdosa. Maka kita akan jatuh, kalau kita mengikuti keinginan kita yang berdosa itu, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Bukan lagi jatuh ke dalam pencobaan, tapi jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa bagi seseorang yang mengalami pencobaan atau dicobai oleh karena keinginannya sendiri, oleh karena dipikat dan diseret oleh keinginan dirinya sendiri yang jahat, maka yang harus kita yang harus kita mengerti,
pencobaan itu memang akan membuat kita menjauh dari pusat kehendak Allah atau rencana Allah. Karena pencobaan yang daripada iblis akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ada orang yang banyak tergiur oleh karena misalnya mendapatkan uang yang banyak. Terus diberikan kesempatan, nih ada proyek misalnya dalam bisnis, proyek yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Akhirnya kita investasi di proyek itu sampai miliaran. Ternyata bukan, ya, investasi bodoh, bukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Rugi besar. Yang maunya untung jadi buntung. Karena kenapa? Karena keinginan. Kemudian juga ada orang yang ingin cepat kaya. Ini banyak terjadi, ya. Orang Kristen juga banyak. Ingin cepat kaya, tergiur dengan bagaimana mendapatkan uang yang banyak dan cepat. Ada yang nawarin, mau nggak jadi kaya mendadak? Mau dong. Apa itu? Enggak, jual narkoba. Cepat jadi kaya. Nah, akhirnya dia mikir-mikir, dia punya keinginan, dia pengen cepat dapat banyak duit. Tapi gimana cara jualnya? Gini udah tenang, aman. Ada yang backing, ya, gitu kan. Udah akhirnya oke, ambil. Padahal itu membuat kita terjerat dalam pencobaan dan jatuh dalam dosa. Akhirnya masuk penjara. Ya. Banyak orang-orang tergiur karena keinginannya sendiri mendapat uang yang banyak. Mereka berpikir, aduh saya sudah lama nih, udah bosen jadi orang miskin, dari tahun ke tahun kayaknya menderita, sulit. Ini ada kesempatan baik, cepat kaya, ambil kesempatan. Tapi akhirnya jadi merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi di sini mari kita juga jangan seperti ada orang yang ingin cepat sukses, ingin jadi terkenal. Apa yang dilakukan? Pergi ke dukun. Atau pergi ke dukun supaya apa? Supaya berhasil, sukses, maju usahanya. Dan biasanya kalau pergi ke dukun ada perjanjian, harus ada, ya betul, tumbal. Pertama tumbalnya, biarin binatang dulu ya, dipersembahkan. Gak apa-apalah kalau cuma kambing, kalau cuma ayam, potong, gak apa-apa. Tapi setelah itu bukan binatang, meningkat jadi manusia. Cari korban. Wah, siapa yang jadi dikorbankan? Tumbalnya manusia. Setelah udah gak dapat lagi, sulit nih cari korban manusia. Apa yang diminta? Akhirnya dicari, belum diri sendiri, belum keluarga dulu diminta jadi tumbal. Kalau udah habis, keluarganya udah nggak ada yang bisa dijadikan tumbal karena semuanya udah bertobat, sudah terima Yesus, sehingga tidak bisa dijamah hidupnya oleh iblis. Amin. Setiap kita yang sudah ada Roh Kudus, ada perlindungan Tuhan, nggak bisa dijadikan tumbal. Amin. Akhirnya nggak ada lagi, keluarga udah nggak ada lagi, yang terdekat udah nggak ada lagi, dirinya sendiri menjadi tumbal. Hati-hati Bapak Ibu. Dan saya berharap jemaat kita, jemaat GBI Alpha Omega, jangan lagi meremehkan atau bermain-main dengan perdukunan. Amin. Karena itu merugikan diri kita sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menghadapi pencobaan, maka kita harus tabah. Kita harus tahan menderita dalam pencobaan. Amin. Kita harus setia. Kita tetap harus mengasihi Tuhan. Karena seringkali waktu kita menghadapi pencobaan, kita pengen jalur cepat, jalur pendek, yaitu salah satunya pergi ke dukun. Karena kenapa? Kita punya keinginan. Keinginannya misalnya begini. Kita kecewa, kita marah gitu ya. Akhirnya kita berdoa sama Tuhan. Doanya begini, Tuhan, kalau Engkau tidak buat orang itu menderita karena dia telah membuat saya menderita, maka Tuhan, Engkau yang berperkara dengan orang. Dan Tuhan gak mengikuti apa yang kita mau. Karena Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kedaulatan.
Kita marah, kita bilang, ya udah, kalau gitu Tuhan, kamu caranya Tuhan, cara kita sendiri. Akhirnya kita tersesat, kita jatuh ke dalam dosa. Saya berharap, mari waktu kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kita ikuti kehendak Tuhan saja. Amin. Jangan mengikuti cara kita, kehendak kita sendiri. Karena kalau kita mengikuti keinginan kita sendiri, kita malah bisa masuk dalam pencobaan. Dan kalau kita sudah masuk dalam pencobaan, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kita akan terseret, terpikat, dan jatuh ke dalam dosa yang semakin dalam. Amin. Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita jatuh ke dalam hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, ikuti keinginan dan kehendak Tuhan saja dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, sebelum yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 12 tadi, coba kita lihat waktu kita siap menghadapi pencobaan. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Amin. Mau dapat mahkota? Amin. Tahan menderita. Orang tahan menderita itu bagaimana? Yang gak cepet protes, yang gak cepet marah sama Tuhan, tapi ada ucapan syukur. Tuhan, kalau aku harus ngalamin hal ini, aku tahu ini gara-gara aku juga. Betul kan? Ini gara-gara sikapku yang salah, ya aku harus menanggung resiko itu. Tuhan, beri aku punya respon yang benar. Setia, taat, tetap mengasihi Tuhan, maka kita akan menang menghadapi pencobaan itu. Oke, yang kedua adalah kehendak Tuhan selalu ada. Ya, di dalam ayat 42 dikatakan begini. Lukas 22 ayat 42 tadi. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Nah, salah satu tujuan dari kita berdoa adalah menemukan kehendak Allah. Jadi tujuan doa ada banyak, tapi salah satunya adalah kita tahu kehendak Tuhan, kita menemukan kehendak Tuhan. Itu penting. Karena kalau kita hidup sebagai orang Kristen, orang percaya di dunia ini, nggak tahu kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Kita mengikuti kehendak kita sendiri. Kita punya kebenaran diri kita sendiri. Semua kita anggap, oh ya nggak apa-apa, boleh kok, Tuhan nggak akan marah, enggak. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi temukan kehendak Tuhan. Dan menemukan kehendak Tuhan itu bisa lewat membaca Alkitab. Lewat Alkitab kita mengerti dan tahu tentang kehendak Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, nanti umur kita ini semakin bertambah, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendak. Udah datang ibadah setiap minggu, udah beribadah, tapi nggak tahu kehendak Tuhan. Ini kita akan menjadi orang yang paling menderita atau menjadi orang yang menyedihkan. Udah jadi Kristen tapi nggak tahu kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Contohnya apa? Kehendak Tuhan. Kita harus beribadah. Ibadah ini adalah kehendak Tuhan. Karena kenapa? Ibadah ini mengandung janji bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Jadi ada janji-janji Tuhan waktu kita beribadah. Jadi jangan lupakan ibadah, datang ibadah. Karena kita akan memperoleh janji-janji. Bukan saja hari ini, di kekekalan kita terima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terus kehendak Tuhan untuk kita menyembah Tuhan, karena kita diciptakan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Bapa mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus kita juga bukan saja melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan kita hari-hari, tapi kita juga diperintahkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik. Kemudian Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena itu adalah kehendak Tuhan.
Jadi waktu menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, kehendak Tuhan adalah bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh, tapi bersyukur. Waktu kita bersyukur, ada mujizat Tuhan, ada kuasa pada waktu bersyukur. Tuhan ubah situasinya dari buruk menjadi baik, karena Dia Tuhan yang baik. Terus misalnya, kehendak Tuhan adalah apa? Memberi persembahan. Kita ada banyak orang, ya orang Kristen lah ya. Di sini puji Tuhan enggak ya? Orang Kristen dalam hal memberi, wah biasanya hari ini, biasanya di WL, hari ini kita akan memberi. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Biasanya waktu dibilang ada amin memberi, suaranya makin redup. Waktu bilang amin untuk memberi persembahan, misalnya tiba-tiba nih, hari ini kita akan memberi persembahan untuk orang-orang jalanan yang di sekitar kita. Amin. Ada sukacita. Aminnya cuma karena mikir, aduh. Tapi Bapak Ibu Saudara coba bayangin, saya suka dengan orang-orang kulit hitam. Ya bukan berarti perbandingan ras, bukan maksudnya orang Afrika lah. Sorry. Mereka kalau memuji menyembah Tuhan itu bersemangat. Wah gayanya, saya kadang-kadang kalau ngikuti gayanya enak juga gitu ya. Mereka itu penuh antusias, semangat, sukacita. Dan yang luar biasa, waktu dia bilang begini, mari kita akan memberi kepada Tuhan lewat persembahan. Wah, mereka akan nari-nari terus bawa persembahan ke depan, mereka bersukacita. Nah, ini respon kita seharusnya. Amin. Waktu kita memberi, ada sukacita. Karena waktu kita memberi, Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, kita tuai. Kita tidak pernah menabur, kita tidak akan pernah menuai. Jadi waktu memberi persembahan bukan berarti Tuhan kita itu Tuhan yang miskin, makanya harus dikasih persembahan, enggak. Amin. Tapi lewat persembahan Tuhan memuji, karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik atas hidup kita. Dan waktu kita diberi kesempatan oleh Tuhan, saatnya mari kita memberi. Kita harus memberi, karena seperti tadi yang kita nyanyikan lagunya kan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ya kan? Uang kita, bahkan hidup kita, talenta kita, semuanya itu dari Tuhan. Waktu kita memberi, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberi jauh, Tuhan akan membalas jauh lebih banyak dari apa yang kita persembahkan dan kita beri bagi Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi di sini mari kita menyadari kita juga adalah terang, kita adalah garam dunia. Tuhan berkata, kamu akan diberkati. Kalau kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat. Ya, jadi jangan terus berpikir, wah saya kok nggak bisa memberi menjadi berkat. Enggak. Kita sebagai anak Tuhan telah diberi berkat. Waktunya kita jadi berkat. Ya, ada banyak hal. Ya, jadi di sini yang pertama lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan adalah dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, dalam berbisnis jangan salah sasaran atau salah berbisnis dengan orang lain. Bukannya kita dapat untung besar, tapi kita dapat kerugian. Bahkan ada yang akhirnya rugi sampai miliaran rupiah. Yaitu karena jatuh ke dalam pencobaan. Terus Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, saya akan berikan contoh. Ada hamba Tuhan. Jadi kita harus tahu kehendak Tuhan atas hidup kita bahkan secara personal, secara pribadi. Ada hamba Tuhan yang bernama, dia almarhum Pendeta Petrus Agung Purnomo, ya. Nah, dia pada suatu kali dia sudah melayani sebuah gereja kecil di wilayah Semarang pada waktu itu. Jemaatnya pada waktu itu belum banyak. Kemudian waktu itu dia ditawarkan oleh seorang kaya untuk berkata begini kepada Petrus Agung, ini jemaatmu sedikit di Semarang ini, kurang berkembang. Saya mau kamu melayani di luar negeri. Saya akan siapin dana, saya akan support gereja.
kamu nggak usah mikirin apa-apa karena gerejanya sudah ada, jemaatnya juga sudah siap, lebih banyak daripada jemaatmu di tempat ini sekarang. Aku berikan semua fasilitas. Saya percaya kamu akan jadi orang yang sukses di luar negeri. Karena saya akan support, saya bersama dengan teman-teman akan mensupport pelayanan kamu di luar negeri. Akhirnya Pak Petrus Agung, oke, saya berdoa dulu. Waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang begini kepada diri, jangan tinggalkan Semarang. Wah, padahal tawarannya bagus. Semua fasilitas, jemaat semua sudah disiapkan. Enak pokoknya, udah tinggal bawa badan doang. Semua sudah tersedia. Waktu dia berdoa, Tuhan bilang jangan tinggalkan Semarang. Akhirnya dia berkata, maaf, Tuhan katakan kepada saya harus pelayanan di Semarang. Karena ini adalah tanah perjanjian saya. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Udah. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat Tuhan berkati dia, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Akhirnya dia bisa membangun menjadi jemaat yang besar. Dia punya tempat yang bernama Holy Stadium, bisa memuat 15.000 jemaat dalam satu kali ibadah. Dan apa yang terjadi, dia beri ibadah di Semarang ini nggak cuma satu kali, lebih dari 3 kali hari minggunya saja, dan tempatnya memuat 15.000 kapasitas Holy Stadium. Dan apa yang terjadi juga di Semarang, orang sangat kenal dengan yang namanya Pendeta Petrus Agung, sehingga pada waktu dia meninggal, seluruh kota sampai ke tukang-tukang beca semuanya pergi melayat. Mereka kehilangan sangat besar oleh karena seorang hamba Tuhan yang tahu panggilan Tuhan atas kota. Kalau dia pergi ke luar negeri, dia menghindari kehendak Tuhan, dia tidak tahu, dia tidak menemukan kehendak Tuhan atas hidupnya, mungkin dia tidak mendapatkan hal-hal yang besar. Tapi waktu dia mengikuti kehendak Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, dia jadi berkat. Orang-orang sangat sedia waktu melayat itu, kota itu betul-betul luar biasa. Karena kenapa? Setiap kali kalau ada seminar di gerejanya, itu orang kalau sudah pas seminar biasanya diadakan 3 atau 4 hari di Holy Stadium dari berbagai kota. Kalau sudah pas hari itu, mereka udah tahu pada waktu mereka mengantar gitu ya, terima misalnya dari hotel menuju ke Holy Stadium, mereka akan tahu pasti menuju kemana. Ke Holy Stadium ya Pak, betul. Lalu kita berangkat ke sana karena mereka sudah tahu tentang apa. Begitu luar biasa kalau kita tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita menemukan kehendak Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Kita tahu tanah perjanjian kita. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Waktu Tuhan janjikan, kamu akan menduduki tanah perjanjian. Waktu diutus 12 pengintai, 10 pengintai bilang gitu, iya sih, negeri itu penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah kaya. Tapi 10 orang, tapi di situ ada kota-kota yang berkubu, tembok-temboknya besar. Kita nggak akan sanggup menaklukkan kota itu. Dan di situ lagi ada orang-orang besar seperti raksasa. Kita nggak akan mampu lah mereka, karena kita ini seperti belalang di hadapan Yesus. Kira-kira belalang lawan raksasa menang siapa? Ya raksasa lah ya, cuma diinjak doang belalang. Tapi yang dua, dia bilang gini, kalau Tuhan sudah berjanji untuk kita menduduki tanah perjanjian itu, sekalipun harus berhadapan dengan orang-orang raksasa, kita akan menaklukkannya. Ya, hanya 2. Akibat dari 10 orang yang mengatakan kabar yang buruk tentang tanah perjanjian, seluruh bangsa Israel ya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya berapa orang bisa masuk? 2. Cuma 2. Karena kenapa? Tidak percaya janji Tuhan. Waktu itu kita cuma melihat situasi, kita cuma melihat keadaan sekarang. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik
penderitaan, ada kemuliaan. Asalkan kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu tanah perjanjian di mana Tuhan berikan atas hidup kita. Ya, jadi di sini sesudah kita menemukan kehendak Tuhan, doa juga membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Waktu kita berdoa, tadinya kita punya keinginan yang kuat tentang sesuatu, tapi waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan paham, kita akan mengerti, oh Tuhan, ternyata Engkau menghendaki hal yang berbeda dari keinginan. Kalau begitu Tuhan, kalau Engkau mau menghendaki hal demikian, aku mau mengikuti Engkau. Kadang-kadang waktu kita berdoa ada suara Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Sebenarnya Tuhan itu menjawab setiap doa kita. Betul? Tapi jawaban Tuhan ada 3. Yang pertama, iya kata Tuhan. Oke, aku akan, kalau kamu minta itu aku berikan. Tapi yang kedua, Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah, kita mau paksa, kita menangis sampai nangis darah sekalipun, Tuhan bilang enggak, ya udah enggak. Sama seperti kita kan sebagai seorang bapak ya, kepada anak kita, waktu anak kita minta sesuatu, waktu kita tahu itu untuk kebaikan dia, kita kasih. Tapi kalau itu untuk membahayakan diri dia, walaupun dia kepengen, dia minta, kita bilang no, tidak. Tapi ada yang ketiga, bagilah, tunggu, sabar. Atau waktu kita berdoa, Tuhan kenapa nih jawabannya saya perlu sekarang? Tuhan cuman dia. Khotbah minggu lalu temanya adalah jangan salah paham. Waktu Tuhan belum jawab doa kita, berarti Tuhan bisa bilang mungkin salah satunya yang bisa bilang tidak, bisa juga bilang tunggu. Kalau tunggu, Tuhan kadang-kadang diem aja kan. Nah, contoh kita, reaksi kita sering coba refleksikan dengan hubungan kita dengan anak. Kadang-kadang waktu anak nanya, ada waktunya kita nggak perlu jawab, biar dia pikir sendiri. Ibaratnya kan gitu. Berarti tunggu waktu karena sudah pernah disampaikan misalnya. Jadi ada jawaban-jawaban doa. Tapi yang Tuhan katakan tidak, itu berarti bukan kehendak dan kemauan Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa Yesus juga memberi teladan sekalipun harus mengalami penderitaan, siksaan yang berat. Karena dia rela mati disalibkan. Karena itu adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Bapak bilang, ambil cawan. Terima cawan penderitaan itu. Kamu harus rela mati di atas kayu salib. Ya. Jadi di sini itu poin kedua, bagaimana kita harus menemukan kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kelemahan kita itu. Mengapa kita harus senantiasa berdoa? Karena kelemahan kita selalu nyata, atau kita senantiasa punya kelemahan. Betul? Di sini nggak ada yang kuat. Semua kita punya kelemahan, dan kelemahan kita berbeda-beda masing-masing. Oke, di dalam ayat 45 saya akan bacakan firman Tuhan begini. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Karena kenapa? Duka cita. Jadi waktu Tuhan bilang berdoa, dia ajak siapa? Petrus salah satunya ya, dengan 2 murid yang lain, jadi 3 orang. Dia bilang, kamu tunggu di sini, kamu berdoa. Terus Yesus jalan lebih jauh, sepelempar jauh batu gitu ya, jaraknya. Dia berdoa di situ. Waktu dia kembali, dia lihat 3 orang murid sedang tidur. Kenapa mereka sedang tidur? Karena mereka sedang mengalami perasaan duka cita sedih. Ya, akhirnya Tuhan lihat sudah 2 kali disuruh, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging kita lemah. Ya. Nah, jadi di sini alasan berikutnya mengapa kita harus berdoa, karena kita memiliki kelemahan. Yesus ya berkata bahwa roh penurut, tetapi daging ini lemah. Yesus tahu, Tuhan itu tahu bahwa daging ini senantiasa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan selain Tuhan tahu bahwa kita juga akan menderita,
Tuhan juga tahu, ya bukan juga Tuhan tahu, bukan saja Tuhan tahu bahwa kita punya kelemahan, tapi iblis juga tahu bahwa kita punya kelemahan. Iblis tahu kelemahan kita masing-masing, karena dia sudah survei, ya. Sudah pantau kita. Dia lihat nih orang ini nih, anak Tuhan nih rajin ibadah, dia sungguh-sungguh nih, dia melakukan firman Tuhan. Nah itu biasanya jadi sasaran ya bagi iblis. Jangan takut, tapi dia akan lihat, oh gitu, oke, saya pengen lihat kelemahan. Misalnya ini, misal doang cowok pas lagi ada cewek cantik, wah dia tergoda gitu, kata iblis, di situ kelemahan. Terus misalnya di pekerjaan, waktu orang itu melihat duit gede, miliaran, matanya berubah di hadapan iblis gitu ya, jadi hijau. Jadi hijau, wah langsung iblis tahu kelemahannya adalah uang. Terus waktu iblis misalnya lihat nih, dia survei, dia lihat siapa nih kelemahannya orang Kristen ini apa. Wah waktu bicara di puji-puji, diagungin, ya kan, diangkat, wah hebat Bapak, wah luar biasa Bapak, kayaknya Bapak cocok nih jadi posisi ini. Wah dia merasa bangga, dia merasa senang. Langsung iblis tahu, wah kelemahannya. Tahu. Jadi bukan saja Tuhan tahu, iblis tahu. Dan dia akan mencobai kelemahan kita. Dan sebenarnya waktu kita dicobai, kita tahu, oh ternyata kelemahan saya di sini. Makanya dicobai oleh iblis. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Ini yang saya sebutkan itu sebagian kecil. Ada sebagian besar yang lain. Misalnya gampang marah, gampang tersinggung, ya, terlalu belas kasihan, yang misalnya berlebihan, memanjakan, dan segala hal. Banyak yang bisa membuat iblis tahu kelemahan dan kita akhirnya tidak tepat kepada kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Misalnya gini ya, sombong. Iblis akan buat kita tetap sombong. Dan iblis akan buat kita tambah sombong. Ya, dan akhirnya kita jatuh ke dalam kesombongan. Padahal kita harus mengalahkan kesombongan. Kita taklukkan kesombongan itu dengan menjadi memiliki orang yang memiliki sikap rendah. Waktu kita melihat, wah kok saya kayaknya kalau dipuji-puji senang nih. Wah hati-hati nih, senangnya kenapa nih? Waktu kita koreksi diri, oh saya nggak boleh sombong. Ini bisa membuat saya jatuh. Saya harus rendah hati. Nah ini banyak contoh ya. Jadi kita harus mengalahkan segala kelemahan-kelemahan kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi orang yang mengasihi, mengampuni, suka damai, sabar, dan segala hal. Kemudian doa menjadi pilar kekuatan kita. Itu pilar tahu kan? Penyangga. Sebuah bangunan kalau ada pilar, maka bangunan itu tidak akan roboh. Kalau mau hancurin bangunan itu, pilarnya dihancurin, maka bangunannya juga akan roboh. Ya. Nah, doa itu merupakan penopang yang akan membantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Sebab dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tapi waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan menjadikan diri kita sebagai orang yang gagal. Jadi berdoalah setiap waktu pada waktu kita membutuhkan. Sebenarnya kebutuhan kita banyak. Ingat, setiap kali kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa. Bahkan sekalipun kita gak sedang butuh sesuatu, kita juga perlu berdoa. Karena doa itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Buat orang lain, buat keluarga, buat pekerjaan. Mungkin sedang gak lagi ngalamin pergumulan, tapi semakin banyak kita berdoa, maka doa akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amen. Ya, nah jadi begini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak 3 orang murid berdoa. Salah satunya siapa? Petrus. Kenapa? Ini saya yakin gak perkara kebetulan. Yesus ngajak salah seorangnya Petrus.
Tapi waktu dia berdoa pertama kali, dia balik, ternyata Petrus dan kawan-kawan sedang tertidur. Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah bilang bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan mati gitu kan, diserahkan ke tangan-tangan orang jahat. Terus Tuhan bilang begini, Petrus bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun semua orang meninggalkan kamu, aku sekalipun tidak. Biarin orang-orang murid-murid ninggalin, saya ini punya sikap pemberani. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dan tidak akan pernah menyangkal kamu. Wah, dengan gagah perkasa dia bilang itu, karena dia merasa diri kuat, berani, mampu. Tapi Yesus berkata begini, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Jadi waktu Petrus ya ditanyakan, kamu kan salah seorang murid? Oh bukan, saya nggak kenal Yesus itu. Siapa Yesus itu? Saya bukan muridnya. Dan waktu dia menyangkal sampai 3 kali, berkokoklah ayam. Waktu ayam itu berkokok, dia tidur. Langsung dia bilang, dia nangis, dia menyadari bahwa dia ternyata orang yang berdosa. Makanya ada ilustrasi berkata bahwa suatu kali Petrus mau masuk surga, ini cuma ilustrasi cerita, anekdot doang. Waktu mau masuk surga dia yakin, saya ini murid Yesus, dia sudah bangun gereja, ya. Dia mendirikan gereja itu dengan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaat. Lalu Petrus kan, dia bangga. Jadi waktu dia mau masuk surga, malaikat berhenti. Ini mungkin malaikatnya iseng. Terus si Petrus bilang, kenapa saya dihentikan? Saya kan mau masuk surga, itu bagiannya saya. Kata malaikat, dikasih lihat. Kan semua kehidupan kita diberikan contoh gitu ya. Kalau Bapak mau, ini ya Pak, dikasih lihat. Pak Petrus kasih lihat. Dikasih lihat peristiwanya adalah waktu Petrus diperhadapkan itu, kisah tentang dia menyangkal dan ayam berkokok. Akhirnya karena Petrus trauma dengan ayam, dia bilang udah saya nggak mau masuk surga karena ada ayam di situ. Saya nanti takut ayam itu. Nah, ini cuma cerita aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa pada waktu kita mengalami kelemahan, karena kapanpun kita bisa dicobai. Betul kan? Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Oleh sebab itu dia berkata, berdoa. Tapi Yesus juga tahu bahwa dia nggak akan berdoa, dia akan tertidur. Makanya Yesus berkata begini dalam ayat sebelumnya. Yesus berkata gini, bahwa aku sudah berdoa. Petrus, aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Wah, luar biasa. Untung Yesus doain Petrus. Padahal Petrus sudah diberi tanggung jawab berdoa sendiri buat dirinya supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Akhirnya setelah ini memang dia jatuh menyangkal Yesus, ya, menyangkal Yesus. Tapi responnya setelah dia menyangkal Yesus, ketemu Yesus, dia bertobat. Ya, ini berbeda Petrus dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga jatuh ke dalam pencobaan karena ditawarin uang banyak. Pas dapat uangnya, dia menyesal, dia nangis, dia tidak datang kepada Tuhan, tapi bunuh diri. Ini responnya berbeda. Saya berharap kita semua ya melakukan kehendak Tuhan, kita berdoa, dan Tuhan tahu kita akan mengalami pencobaan. Tuhan tahu kita ini lemah. Oleh sebab itu berdoa. Waktu Tuhan gerakin kita, misalnya pagi-pagi, aduh lagi lemes nih. Aduh biasanya berdoa sih, cuman hari ini Tuhan absen dulu ya Tuhan, izin dulu, saya lagi lemes nih doa. Padahal Tuhan udah gerakin, ayo cepat doa. Dari pagi mungkin jam 3 udah dibangunin, tapi kita tidur dulu, masih jam 5 kan biasa doa jam 5 Tuhan. Ternyata jam 5 lupa gitu kan. Ya udah jalan. Ternyata hari itu kita mengalami pencobaan. Padahal Tuhan udah bangunin. Malaikat udah disuruh Tuhan bangunin untuk berdoa supaya kuat menghadapi pencobaan, tapi kita abaikan. Dan waktu kita ngalamin pencobaan, kita jatuh dalam pencobaan itu. Kita jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita jatuh, kita harus kembali kepada Tuhan. Ya,
Jadi Tuhan itu baik. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, sekalipun dosa memerah seperti kerbisik, akan dijadikan putih seperti salju. Mari lakukan 3 hal ini. Mengapa kita harus berdoa? Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan dan akan menang menghadapi pencobaan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa tak selalu Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Jangan disalahpahami bahwa berarti Tuhan gak jawab doa kita. Berarti buat apa saya berdoa kalau Tuhan gak jawab? Saya sudah jelaskan tadi, alasan kadang Tuhan tidak. Dia tetap menjawab, tapi alasan dia tidak menjawab seperti keinginan dan kemauan kita. Karena Alkitab berkata, kita salah berdoa. Waktu kita salah berdoa, doa-doa kita hanya untuk keinginan dan kepentingan kita sendiri, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menyanyikan lagu ini, karena musiknya tidak ada, kita nyanyi. Gitar, boleh silakan pemain gitar, mumpung lagi mati. Ini videonya nyala terus ya, wah. Ternyata videonya nyala terus. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini. Bahwa Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan duduk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lagi katakan tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Lagi kita nyanyikan lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Dia selalu menjawab doa-doa yang berkenan di hadapan. Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus dengan lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan sekali lagi Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami berdoa Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, sehingga pada waktu kami menghalangi pencobaan-pencobaan dalam hidup kami akan senantiasa kuat, kami mampu menaklukkan segala pencobaan, dan kami menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Sebab itu yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau jauh bekerja lebih besar, lebih banyak Tuhan, dari apa yang dapat kami doakan, apa yang dapat kami pikirkan, bahkan apa yang dapat kami harapkan Tuhan. Engkau memberi yang terbaik Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, bukan mengikuti keinginan dan cara-cara kami, tetapi mengikuti cara Tuhan. Bahkan di waktu yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk memahami akan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Ajar kami untuk mengenal dan mengerti hati Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu kami menjalani hari demi hari, kami akan melihat segala pergumulan, permasalahan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan itu peduli, bahkan Tuhan sudah mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia yang paling berat sekali. Dan Tuhan ada dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi sukar dalam hidup kami. Yang Tuhan harapkan, mari datang kepada Tuhan. Mari berlutut kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan mengadakan mujizat. Tuhan akan mengadakan terobosan dan pemulihan dalam hidup. Karena dengan doa kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu yang tanpa batas yang akan mengajari kami, yang akan memberikan kami pengertian demi pengertian, sehingga iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh. Di bulan ini Tuhan, iman kami semakin kokoh. Kami tidak akan tergoyahkan dan tergoncangkan. Kami tidak mau ditawari atau dipikat, diseret oleh segala hal yang merupakan keinginan-keinginan yang jahat dan berdosa. Tapi kami mau terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bersama Tuhan dulu. Terima kasih atas firman-Nya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan bersama kita. Dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami berdoa Tuhan. Sebentar kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah Kau sampaikan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, firman ini Tuhan merema dalam hati kami, bahkan kami juga bisa jalankan kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, sedikit apa yang ada dari kami Tuhan, dan juga daripada Tuhan kami serahkan Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, baik pun belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan beri. Kemudian
Mari kita naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku terima kasih. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, mengasihimu, kau memilikiku, kau memilikiku. Sama mengatakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidup. Saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Kita sudah sampai di ujung acara. Memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, akan miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur. Sekali lagi katakan hanya ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hanya ini seluruh hidup kami, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidup. Katakan pakai setiap kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahku, seumur hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah permohonan kami Tuhan.
Engkau memakai setiap kami sebagai alat-alat kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami menghormati akan anugerah yang Tuhan beri untuk kami boleh dipakai sebagai hamba-hamba-Mu, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik itu seluruh hidup kami untuk kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pemberian daripada umat Tuhan, persembahan, bahkan perpuluhan, setiap persembahan dengan ucapan syukur yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Kami minta perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberi. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan sukacita, dengan kerelaan Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami setelah melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dan masalah. Kami juga bawa Ibu Titin yang kemarin lalu juga masuk ke rumah sakit Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sehingga segala pengobatan, segala hal yang tindakan-tindakan medis yang terus dilakukan bagi Ibu Titin, kami berdoa Tuhan campur tangan Tuhan bekerja sehingga kami boleh mendapatkan kabar sukacita. Ibu Titin boleh dan kembali Tuhan ke rumah dengan kondisi yang baik Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepadanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini tidak dapat hadir, baik itu sakit atau sedang mengalami hal-hal Tuhan yang membuat mereka tidak dapat hadir. Kami berdoa Tuhan berkati setiap kami jemaat Tuhan. Buat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Hanya Tuhanlah yang memberikan kami jalan keluar. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami mau terus datang kepada Tuhan. Maka kami akan menerima segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan memberkati juga bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi. Tuhan mengadakan terobosan bagi setiap jemaat, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, mengadakan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja, Tuhan berikan hikmat sehingga janji Tuhan mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Mereka boleh menjadi berkat dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh memberikan yang terbaik melalui kapasitas, melalui talenta, melalui potensi yang ada dalam hidup mereka. Maka mereka menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sekolah, bagi mereka yang kuliah. Tuhan juga berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, bukan saja secara angka ya Tuhan, tapi juga mereka memiliki nilai di dalam kehidupan mereka, attitude mereka Tuhan boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalam mereka. Kami percaya Bapa, janji Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap mereka yang sekolah dan juga kuliah. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga, jadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kami percaya pemulihan keluarga boleh terjadi. Kasih Bapa kepada anak, kasih anak kepada orang tua boleh terjalin dengan baik Tuhan. Karena Tuhan yang memenuhi keluarga-keluarga kami dengan berkat, dengan kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak perkara-perkara yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan jauh bekerja lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Tuhan memberikan yang terbaik atas setiap kami. Kami juga berdoa bagi pemilu yang sebentar lagi kami akan lakukan ya Tuhan di bulan Februari tanggal 14. Kami percaya Tuhan pegang kendali melalui pemilu, sehingga setiap kami sebagai anak-anak Tuhan boleh ambil bagian di dalam pemilu untuk mencoblos Tuhan pilihan yang Tuhan taruh dalam setiap hati umat Tuhan. Dan kami percaya melalui pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden wakil presiden, semua acara ini boleh berjalan dengan baik dan akan terpilih orang-orang pemimpin-pemimpin bangsa yang Tuhan kendalikan, yang Tuhan tetapkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa doa-doa kami selama ini untuk pemilu Tuhan mendengar, dan pemimpin yang daripada Tuhan yang Tuhan tetapkan akan memimpin bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan, luputkan dari segala bencana, dari mara bahaya Tuhan.
Perlindungan Tuhan atas Indonesia dan shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami memberkati bangsa ini dan kami percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Kami berharap, kami rindukan Bapa, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, terjadi atas kota kami, wilayah kami, bahkan Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa-doa kami di hadapan hadirat Tuhan. Dan jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya, kegiatan kami, bahkan juga sehari-hari kami, pada hari-hari kami bekerja, sekolah, dan melakukan aktivitas harian kami, biarlah berkat Tuhan senantiasa dicurahkan. Tuhan memberkati kami secara berlimpah-limpah. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan begitu baik. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak, ini tangan daripada umat Tuhan yang terangkat di hadirat Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Saat ini hamba berdoa, biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, cinta kasih, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai umat-Mu Tuhan, untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup taat, hidup setia, hidup memuliakan Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, tapi kami akan diangkat di awan-awan yang permai. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.